Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Medela dengan NIM 2348201009. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai steroid dan terpenoid. Apa itu steroid? Steroid merupakan senyawa organik golongan lipid yang memiliki sistem kerangka dasar siklopentanoperhidrofenatren yang mana memiliki sistem cincin 4 cincin sekering, 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Tata nama dari steroid yang pertama itu ada jumlah atom karbon, lalu ada jenis dan posisi gugus fungsi, lalu ada struktur kerangka cincin, contohnya seperti kolesterol, testosteron, dan etradiol. Lalu untuk ada sifat itu memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu padat kristalin, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Lalu untuk sifat kimianya ada reaksi oksidasi, reduksi, lalu ada esterifikasi pada gugus OH, lalu juga ada reaksi substitusi dan isomerisasi. Selanjutnya ada rumus umum. Untuk rumus umum dari steroid itu C17H28. Namun, steroid alami umumnya memiliki atom C tambahan seperti kolesterol di mana C27H46O. Lalu ada asam empedu C24. Lalu untuk klasifikasinya, yang pertama ada sterol, yaitu kolesterol, ergosterol. Yang kedua ada hormon steroid, lalu seperti androgen, estrogen. Lalu ada asam empedu, lalu juga ada glikosida, steroid, dan steroid tumbuhan. Untuk macam-macam senyawa, yang pertama itu ada kolesterol, yang kedua ada testosteron, lalu yang ada ketiga ada estradiol, lalu keempat ada progesteron, lalu ada kortison, lalu ada digitosin. Lalu untuk kegunaannya itu sebagai obat antiinflamasi, lalu untuk hormon terapi, kontrasepsi, dan juga obat jantung. Selanjutnya ada biosintesis dari steroid. Steroid disintesis melalui jalur mevalonat dengan kolesterol sebagai prekursornya, yang selanjutnya dimodifikasi secara enzimatik menjadi berbagai hormon steroid. Lalu selanjutnya reaksi identifikasi. Yang pertama itu ada uji Lieberman, Burkhardt yang berwarna biru dan hijau. Lalu ada uji Salkowski yang membentuk cincin merah. Lalu selanjutnya ada reaksi oksidasi pada tumbuhan OH. Lalu selanjutnya isolasi. Untuk isolasi ada 3. Yang pertama ekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti N-heksana dan kloroform. Lalu ada pemurnian dengan kromatografi kolon dan juga revitalisasi. Dan juga yang ketiga ada pengeringan dengan analisis. Lalu selanjutnya ada analisis struktur steroid. Yang pertama ada spektroskop IR menggunakan gugus OH atau CO. Lalu ada NMR itu untuk melihat kerangka cincin dan ada MS itu untuk massa molekul dan juga ada X-ray diffraction itu untuk struktur kristal. Selanjutnya ada terpenoid. Apa itu terpenoid? Terpenoid adalah senyawa alami yang tersusun dari unit isoprena C5H8 dengan sering mengalami modifikasi seperti oksidasi. Lalu untuk tata namanya itu ada penamaan terpenoid didasarkan pada jumlah unit isoprena, tingkat oksidasi dan substitusi, contohnya itu seperti monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen. Lalu untuk sifatnya, umumnya bersifat nonpolar, mudah menguap, beraroma khas, dan tidak larut dalam air. Lalu untuk rumus umum terpenoid adalah C5H8N dengan N menunjukkan jumlah unit isoprena. Klasifikasi terpenoid. Yang pertama ada monoterpenoid yaitu C10, lalu ada sesquiterpenoid C15, lalu ada diterpenoid C20, ada triterpenoid C30 dan tetrapenoid C40. Selanjutnya ada macam-macam senyawa terpenoid. Yang pertama ada limonen, metol, camfer, karaten, dan juga squalene. Lalu untuk kegunaan terpenoid itu untuk minyak astiri, untuk antimikroba, lalu ada antioksidan, anti kanker, dan bahan parfum atau kosmetik. Lalu selanjutnya ada biosintesis terpenoid melalui 2 jalur. Yang pertama jalur mevalonat dan yang kedua jalur MIP. Di mana kedua jalur ini menghasilkan unit dasar terpenoid yaitu IPP, isopentenyl pirofosfat, dan juga DMAPP, dimetilalil pirofosfat. Lalu untuk reaksi dan identifikasi. Pertama ada reaksi. Reaksinya itu seperti oksidasi, itu alkohol seperti aldehid atau keton. Terus ada reduksi, keton atau alkohol. Lalu selanjutnya ada adisi pada ikatan rangkat, isomerisasi, dan siklisasi. Lalu itu ada identifikasinya. Identifikasinya itu ada uji kualitatif seperti uji Salkowski, lalu ada uji Lieberman, Burkhardt, lalu juga digunakan menggunakan KLT, IR, NMR, dan juga GCMS. Selanjutnya ada isoterpenoid. Yang pertama ada distilasi uap seperti minyak astiri, lalu ada ekstraksi pelarut dan kromatografi. Lalu analisis struktur terpenoid seperti IR itu dengan gugus fungsi, GCMS itu untuk komponen volatil, lalu ada NMR untuk struktur karbon,
lalu ada UV-VIS untuk sistem terkonjuksi. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.